tepat pada waktunya Engkau ada bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu, kuasa-Mu ada di tengah kami pada saat ini. Kami berdoa lawat setiap umat-Mu, lewat kebenaran firman-Mu yang akan dinyatakan pada hari ini. Merdekakan setiap pikiran kami, sehingga ketika kami percaya akan apa yang benar yang berasal daripada Tuhan, maka itu akan termanifestasi dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menjadi orang yang merdeka, sesuai dengan gambaran Kristus bagi kami. Tuhan, materaikan setiap firman-Mu, biar itu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, tetapi kami terus memandang kepadamu, Sang Juru Selamat, Tuhan kami dan Raja kami, dan membawa kami keluar kepada kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya rindu kita semua jemaat Tuhan di tempat ini, House of Grace di Kalang, ya boleh lebih semangat lagi dong ya. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang duduk mungkin agak di belakang boleh maju ke depan ya. Kita akan lebih dekat lagi satu dengan yang lain, jangan saling menjauhkan diri, amin. Tidak ada permusuhan di antara kita, amin. Mari saling mendekatkan diri, kita akan sama-sama salam satu dengan yang lain. Katakan, kamu terlihat cantik hari ini, kamu tampan sekali hari ini. Sampaikan pujian Bapak Ibu ya. Iya, kita berfellowship sebentar satu dengan yang lain, amin. Saudara merindukan saya? Sudah 2 minggu ya saya tidak berjumpa dengan jemaat Tuhan. Tapi saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang kekurangan, amin. Amin. Ya kita harus percaya ya. Di dalam Tuhan kita itu selalu mendapat penyediaan. Ya memang banyak peristiwa yang terjadi ya belakangan ini, kita bisa melihat ada begitu banyak pemberitaan yang luar biasa. Kita berdoa bagi saudara kita yang mengalami banjir di Jabodetabek. Ada kira-kira keluarganya yang mengalami banjir. Ya saya cukup miris melihat ada banyak sekali keluarga yang kehilangan rumah, kehilangan tempat tinggal, kehilangan peralatan rumah tangga seperti itu ya. Bahkan ada yang kehilangan pekerjaan karena banjir yang melanda Jabodetabek. Kita berdoa, amin. Kita berdoa. Kita percaya bahwa apapun yang berusaha dirancangkan iblis untuk mendatangkan kecelakaan, Tuhan bisa ubah untuk mendatangkan kebaikan. Siapa yang percaya? Apapun yang usaha iblis untuk mendatangkan kehancuran, malapetaka, sakit penyakit, kemalangan di tengah-tengah hidup orang percaya atau di tengah-tengah umat Tuhan, Tuhan ubah untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan justru itu Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan untuk memperbesar kebaikan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Percaya? Amin. Amin. Saudara excited hari ini, semangat hari ini? Amin. Harus semangat. Anak-anak Tuhan itu harus semangat. Ya, kita percaya bahwa kita ini anak-anak perjanjian. Siapa yang percaya kita ini anak-anak perjanjian? Halo? Anak-anak perjanjian. Amin. Minggu lalu ya, 2-3 minggu yang lalu, siapa yang masih ingat apa yang saya bawa? Saya membawa kisah tentang Mephibosheth. Betul ya? Banyak dari antara kita yang kadang ketika kita membaca kisah Mephibosheth, kita tidak paham makna yang sesungguhnya di balik kisah daripada Mephibosheth. Mephibosheth itu anak daripada Yonatan, anak dari Saul. Yonatan itu anak dari Saul. Jadi Mephibosheth itu cucu dari Saul, lawan atau musuh politik daripada Daud. Dan jarang sekali ada seorang raja yang menunjukkan kasih kepada keluarga dari seseorang yang merupakan lawan politiknya. Itu jarang terjadi. Tapi kenapa Daud lakukan? Kita ingat peristiwa bahwa Daud dan Yonatan itu punya perjanjian yang istimewa di hadapan Tuhan. Amin.
Daud mengasihi Yonatan seperti mengasihi dirinya sendiri. Sama seperti Yonatan juga mengasihi Daud, sama seperti dirinya sendiri. Amin. Dan perhatikan ucapan Daud di 2 Samuel 9 ya. Boleh dibuka langsung. Di 2 Samuel 9 ayatnya yang pertama, ayatnya yang ketiga, ayatnya yang ketujuh. Apa yang saudara perhatikan di sana? Setiap perkataan Daud, semuanya berbicara tentang kasih. Amin. Di ayat yang pertama Daud katakan kepada hambanya, kepada pegawai-pegawainya, masih adakah tersisa dari antara keluarga Saul? Aku ingin menunjukkan kasihku kepadanya. Oleh karena siapa? Oleh karena Yonatan. Semua karena kasih. Perjanjian istimewa yang dibangun oleh Daud dengan Yonatan itu berlandaskan perjanjian kasih. Amin. Kasih itu bersifat tanpa syarat. Bersifat pengorbanan. Bersifat penerimaan. Tanpa syarat. Katakan kiri kanan, tanpa syarat. Lalu ayatnya yang ketiga, coba perhatikan baik-baik. Ayatnya yang ketiga. Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Ketika Daud berbicara kepada Ziba, yang merupakan hamba daripada Mephibosheth. Apakah Mephibosheth tahu akan hal ini? Tidak tahu sama sekali. Amin. Ada berapa banyak orang di luar sana yang tidak tahu bahwa mereka begitu dikasihi. Bahwa mereka begitu dicintai. Dan ada berapa banyak orang Kristen, saya mau katakan orang Kristen, tidak tahu makna daripada perjanjian. Perjanjian kasih yang Tuhan bangun dengan manusia. Tanpa syarat. Ketika Ziba datang kepada raja, sebagai seorang hamba dia harus tunduk kepada raja, betul? Apa yang keluar dari mulut raja adalah perintah. Dan seorang hamba punya kewajiban untuk mentaati perintah daripada raja. Ketika Ziba datang ke hadapan Daud, dia bersujud, ini hamba tuanku. Amin. Dan dia katakan, memang ada seorang keturunan dari Yonatan. Namanya Mephibosheth. Tapi kakinya cacat. Mindset seorang hamba. Hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tapi seorang anak, dia tahu bapaknya. Amin. Ziba tidak mengerti apa maksud daripada Daud. Ketika Daud datang, Daud katakan, aku ingin menunjukkan kasihku yang daripada Tuhan kepadanya. Ziba menjawab, tapi kakinya cacat. Ziba tidak mengerti posisi daripada Mephibosheth yang sesungguhnya di hadapan Daud. Tapi adakah Daud menggali lebih dalam? Oh, seberapa cacat dia? Adakah Daud katakan begitu? Oh, Daud tidak lihat kecacatan Mephibosheth. Amin. Daud mengasihi Mephibosheth tanpa syarat. Oleh karena siapa? Oleh karena Yonatan. Saudara kalau mau tahu tentang Daud, Daud itu benci dengan orang cacat. Karena ketika dia merebut kota Sion, merebut Sion dari musuhnya, apa yang dikatakan oleh penduduk yang tinggal di daerah Sion pada saat itu sebelum Daud? Dikatakan orang timpang, orang cacat lebih hebat dari kamu. Itu buat Daud itu sakit hati, bener. Sakit hati dengan melihat orang timpang, dia ingat masa lalunya. Memang pada akhirnya Sion direbut oleh Daud. Tapi melihat Mephibosheth, apakah Daud melihat ketimpangannya? Apakah Daud melihat kecatatannya?
Amin. Amin. Perhatikan baik-baik. Daud mengasihi Mephibosheth. Oleh karena siapa? Yonatan. Kita lihat ayatnya yang ke-7. Ketika Mephibosheth datang kepada Daud. Daud seorang raja. Mephibosheth memposisikan dirinya sebagai seorang hamba. Lihat, ini bukan perkataan seorang raja kepada bawahannya. Ini adalah perkataan seorang raja kepada orang yang dikasihinya, kepada orang yang istimewa. Ayatnya yang ke-7, siapa yang sudah dapat? Boleh salah seorang membaca. Amin. Sekali lagi kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Amin. Ini bukan perlakuan seorang raja kepada hamba, betul? Betul atau betul? Ini adalah perlakuan seorang raja kepada orang yang punya posisi istimewa di hati raja. Saya mau tanya. Ketika kita membaca peristiwa ini, dan kita sudah belajar di minggu-minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang makna daripada kita hidup dalam perjanjian baru. Ketika kita datang kepada Tuhan, dan Tuhan melihat kita dan apa yang Dia katakan kepada kita, jangan takut. Engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Hanya anak-anak raja. Jenderal tidak, penasehat raja tidak, bawahan raja tidak. Yang punya hak istimewa untuk senantiasa makan sehidangan dengan raja. Halo. Kecuali keluarga raja dan anak-anak raja. Amin. Bagaimana Daud memperlakukan Mephibosheth? Seperti dia memperlakukan anaknya sendiri. Mephibosheth mendapat bagian dalam kesukaan Daud. Mendapat bagian dalam perkenanan Daud. Sekarang bagaimana dengan kita? Adakah kita menyadari posisi kita? Tuhan tidak lihat keadaan kita. Lihat, Daud tidak lihat keadaan Mephibosheth. Ini hanya gambaran kecil tentang Tuhan. Amin. Kasih mana yang lebih besar? Kasih Daud atau kasih Tuhan? Jangan kita coba-coba bandingkan kasih Tuhan dengan apa yang ada digambarkan di Alkitab. Ini hanya bayangan. Semuanya ini yang ada di perjanjian lama hanya bayangan. Bukan yang sebenarnya, bukan yang seutuhnya. Sekarang coba bayangkan bagaimana Tuhan mengasihimu. Kalau engkau masih belum tahu seberapa besar Tuhan mengasihimu, seberapa besar Tuhan mengasihi anaknya. Dan Dia memberikan anaknya untuk kita. Amin. Ketika kita merenungkan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ketika kita merenungkan ayat demi ayat yang ada di sana, bisakah kita lihat gambaran Tuhan membimbing kita, menuntun kita, memproteksi kita, menyediakan bagi kita? Amin. Dan semua itu dilandasi karena perjanjian. Katakan kiri kananmu, perjanjian. Tuhan tidak lihat keadaanmu. Tuhan tidak lihat latar belakangmu. Yang Tuhan lihat anaknya. Amin. Dan perjanjian yang Tuhan bangun adalah perjanjian yang kekal. Perjanjian Mephibosheth dengan Daud hanya berlaku sampai mereka dipisahkan oleh maut. Betul? Ketika Daud mati,
Maka Mephibosheth tidak lagi makan sehidangan dengan raja. Hanya selama Daud masih hidup. Tapi bagaimana dengan Tuhan kita? Ini hanya gambaran kecil, Bapak Ibu. Bagaimana gambaran kita seperti posisi Mephibosheth bagi Daud. Posisi kita di hadapan Tuhan itu jauh-jauh lebih istimewa. Amin. So setiap kali kita datang kepada Tuhan, jangan datang seperti jibah. Ini hamba Tuanku. Ini adalah cara datang yang salah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan selayaknya kita sebagai seorang anak. Datang kepada Bapa. Minta kepada Bapa. Amin. Kalau engkau masih bergelut tentang masalah dosa, masih bergelut dengan masalah keterikatan, sebenarnya dilandasi karena ketidakpercayaan. Kita tidak percaya kita sudah dilepaskan, kita tidak percaya kita sudah diselamatkan, kita tidak percaya kita sudah dibenarkan. Makanya saya buat di Warta, dan kalau saudara baca apa yang menjadi perenungan minggu ini, siapa yang mendekorasi pemikiran saudara. Itu benar-benar penting. Karena apa yang kita percayai, itu punya dampak yang besar bagi hidup kita. Apa yang kita percayai itu sangat berkuasa. Amin. Saya mau kita semakin hari, semakin dewasa dalam pengenalan akan kebenaran Kristus. Karena hanya kebenaran Kristus yang sanggup mendewasakan kita, mentransformasi hidup kita, memperbaharui kita, dan kita semakin tumbuh dewasa di dalam Tuhan. Amin. Jadi renungkan baik-baik, siapa yang mendekorasi pikiran kita? Apakah sosial media? Atau teman-teman yang negatif, yang suka gosip? Itu yang kita dengar setiap hari? Atau apakah yang mendekorasi pikiran kita itu ketakutan kita, kekhawatiran kita, kecemasan kita? Tuhan mau kebenarannya memerdekakan kita. Sebab di mana ada terang, gelap akan sirna. Otomatis akan terjadi. Ketika kita hidup dalam terang, kegelapan tidak akan berkuasa atas hidup kita. Apakah kita mau izinkan terang itu hidup di dalam kita? Saudara rindu mengalami transformasi 2025 tidak sama lagi dengan 2024, 2023. Ada perubahan yang terjadi dalam hidup saudara. Saudara mau? Amin. Izinkan terang itu bekerja. Izinkan dia menyinari setiap seluk-beluk sisi kehidupan kita. Biarkan dia memberikan kita pengertian yang benar tentang Tuhan. Dan lihat bagaimana cara hidup kita berjalan. Tanpa kita sadari ketika kita ada di dalam terang, jalan kita pun akan lurus. Betul ya? Orang yang dalam gelap yang tersesat. Orang yang dalam gelap yang tersandung. Orang yang dalam gelap yang masuk dan terjerumus ke dalam lubang. Karena gelap. Coba lampu di ruangan ini dimatikan semua. Waktu kita disuruh bangkit berdiri, 3 langkah ke belakang, pasti ada yang tabrakan, betul kan? Betul nggak? Kenapa kita sering sekali berselisih paham? Kenapa sering sekali kita ini bercekcok satu dengan yang lain? Karena gelap. Tepuk kiri kananmu, katakan, jangan suka gelap ya. Jangan suka gelap. Tapi coba kita di dalam terang. Ketika kita mundur 3 langkah ke belakang, kita juga akan mengambil posisi yang tepat. Caranya tepat. Langkahnya tepat. Gerakannya tepat. Karena di dalam terang. Tepuk kiri kanannya, katakan, sukai terang. Sukai terang. Ketika hati kita terang, terang semua penglihatan kita, terang semua jalan hidup kita. Amin.
Maka ketika kita ada di dalam Kristus, kita ada di dalam terang. Terang itu menyinari setiap sisi kehidupan kita. Saya kembali lagi kepada perjanjian. Allah mengikat perjanjian dengan Abraham, bapa leluhur kita. Amin. Terlepas mau bagaimana keadaan atau perbuatan daripada keturunan Abraham di hadapan Tuhan, Allah tetap memegang teguh perjanjiannya, perjanjian kekal yang dia bangun dengan bapa leluhur kita, Abraham. Tuhan katakan kepada Abraham, oleh keturunanmu, tunggal, bukan jamak, tunggal. Oleh keturunanmu, segala bangsa akan memperoleh berkat. Dan terbukti, Yesus Kristus lahir melalui keturunan Abraham, tunggal. Dan oleh nama Yesus, bangsa-bangsa diselamatkan. Bangsa-bangsa memperoleh berkat. Amin. Bangsa-bangsa mencari wajah Tuhan. Kemuliaan yang besar Tuhan siapkan bagi kita, setiap keturunan Abraham. Jangan kira apa yang berlaku bagi Abraham tidak berlaku bagi kita. Kalau itu berlaku bagi bapak kita, itu juga berlaku bagi kita. Amin. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dan dia memegang teguh perjanjiannya. Sama seperti Daud mengasihi Mefiboset karena Yonatan. Tuhan juga mengasihi kita karena kepercayaan yang dimiliki oleh Abraham. Dan kita memilih percaya sama seperti langkah yang diambil oleh Abraham, bapak leluhur kita. Dan kepada kita sama seperti apa yang Tuhan perhitungkan kepada Abraham. Kepada kita juga diperhitungkan kebenaran. Amin. Katakan kepada kiri kananmu, ingatkan lagi, kepadamu diperhitungkan kebenaran. Diperhitungkan apa? Kebenaran. Jadi kalau Tuhan perhitungkan kepada kita kebenaran, kenapa kita masih mengingat setiap pelanggaran demi pelanggaran? Kalau Tuhan sudah begitu besar mengampuni kita. Yang sebenarnya terjadi adalah kita kurang memahami karya pengampunan Tuhan. Karena kita kurang paham, kita nggak percaya. Atau karena kita tidak memberikan hati kita untuk percaya kepada karya pengampunan Tuhan yang begitu luar biasa di luar logika manusia, kita tidak sanggup untuk berkata ya kepada Tuhan, untuk ikut Tuhan. Amin. Allah teguh dalam memegang perjanjiannya. Kenyataannya kita tahu bagaimana Israel menyimpang. Mereka lebih memilih cara mereka sendiri dalam melaksanakan. Sekali lagi, dalam melaksanakan atau menggenapi perjanjian yang mereka miliki dengan Tuhan. Mereka coba dengan cara mereka. Coba kita lihat dalam Keluaran 19 ayat 8. Ya. Dan ini perkataan yang didasarkan kepada kepercayaan diri terhadap kemampuan mereka sendiri, bukan kepada kasih Tuhan. Kita perhatikan baik-baik ya, apa yang mereka katakan di sana. Keluaran pasal 19 ayatnya yang ke-8. Yang sudah dapat katakan amin. Sudah dapat di slide? Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan akan kami lakukan. Sampai di situ saja. Segala yang difirmankan. Oh, ini nggak main-main. Statement ini nggak main-main. Tanpa syarat kami akan lakukan. Siap. Dan perkataan yang sama juga diulang ketika Musa menyampaikan kembali perjanjian 10 perintah Tuhan kepada bangsa Israel.
dan mendeklarasikan perjanjian itu lewat korban darah. Ya, korban, hewan korban dipercikkan dengan darah. Kita lihat dalam Keluaran 24 ayat 3 sampai Keluaran 24 ayat 3 dan ayatnya yang ke-7. Saya bacakan untuk kita semua, saudara perhatikan baik-baik. Lalu Musa datang dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan. Di awal Tuhan belum sampaikan peraturan loh. Tuhan hanya bilang, ikut perkataanku. That's it. Tuhan hanya bilang, ikuti apa yang kusampaikan. Lalu mereka bilang, segala firman yang Tuhan sampaikan, kami akan ikut. Oh, mari kita lihat. Lalu Tuhan berikan kepada mereka apa? 10 perintah. Betul ya? Musa naik ke atas gunung dan membawa 10 perintah itu kepada bangsa Israel dan disampaikan kepada bangsa Israel. Di sini nada Tuhan sudah berubah. Karena di ayat 2-nya kalau saudara lihat. Tetapi hanya Musa sendiri yang boleh mendekat kepada Tuhan. Di awal kita tidak lihat Tuhan yang seperti ini. Betul? Tapi seperti ada perubahan sikap yang terjadi. Seolah-olah ya, Tuhan menjaga terjadi gap antara Tuhan dengan bangsa Israel. Ketika statement di pasal yang ke-19 itu dikeluarkan oleh bangsa Israel. No, Tuhan gak berharap dengan kekuatan kita. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan gak berharap sama sekali dengan kekuatan kita. Amin. Tuhan gak butuh kita sama sekali. Tapi Tuhan mau kita. Karena kasih. Amin. Dan apa yang terjadi? Hanya Musa yang boleh mendekat. Yang lain tidak boleh mendekat. Menyentuh pun tidak. Ayatnya yang ketiga. Lalu Musa datang dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan. Sekali lagi, seluruh bangsa itu menjawab dengan suara bulat. Saya baca dari TB2 ya. Jadi saudara bisa perhatikan, ini sangat bagus kalau saudara beli, karena terjemahannya lebih baik. Dengan suara bulat. Alkitab katakan ini keyakinan dalam daging. Kepercayaan diri dalam daging. Mereka katakan, segala firman yang telah diucapkan Tuhan akan kami lakukan. Dan itu tercatat. Sorga mencatat, neraka juga mencatat. Hati-hati dengan statement yang kita keluarkan. Halo? Hati-hati dengan ucapan yang kita keluarkan karena itu berkuasa. Surga mencatat, tapi tidak hanya surga, neraka juga mencatat. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, engkau pernah berucap seperti ini. Tapi kita bersyukur, amin. Di dalam Kristus segala sesuatunya memperoleh pembaharuan. Apa yang tidak bisa dipatahkan kuasanya oleh darah Yesus? Setiap kata-kata kutuk yang dilemparkan kepada orang benar tidak mempan karena darah Yesus. Lalu di ayatnya yang ke-7, sekali lagi. Musa mengambil kitab perjanjian itu dan membacakannya di hadapan bangsa itu dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan taati. Wow. Ayatnya yang ke-8, kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya kepada umat serta berkata, inilah darah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman tersebut. Itu sebabnya mereka tidak bisa lari. Ketika mereka memberontak, ketika mereka melakukan kesalahan, ketika mereka melanggar perjanjian, perhatikan baik-baik.
mereka tidak bisa lari dari konsekuensi yang mereka ucapkan sendiri. Sejauh ini paham? Amin. Kenapa Tuhan bisa berbaik hati dengan Naaman? Naaman yang sakit kusta bukan orang Israel loh. Tapi begitu dia datang kepada Elia atau Elisa? Elisa ya. Begitu dia datang kepada hamba Tuhan, abdi Allah, yang sebenarnya melayani bangsa Israel, dia disembuhkan dari kustanya. Perhatikan juga Obed Edom. Obed Edom itu bukan orang Israel. Obed Edom itu orang Gad. Tabut perjanjian yang Daud bawa dari Kiryat Yarim. Betul ya? Karena Daud belum punya pengertian, dia belum belajar waktu itu, dia bawa pakai kereta lembu. Betul ya? Padahal perintah Tuhan apa? Harus dibawa oleh imam. Ditandu oleh imam, betul? Tapi karena Daud berpikir ini kan berat. Nah, seringkali kita pakai pikiran kita, betul ya? Kita nggak pakai apa yang Tuhan katakan, kita nggak ikut apa yang Tuhan sampaikan, kita pakai pikiran kita sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Uza mati. Karena Uza berusaha menahan tabut itu jangan sampai jatuh. Saya mau katakan sekali lagi, Tuhan gak butuh kekuatan kita, katakan amin. Sekali lagi, ayo sama-sama. 1, 2 ya. Tuhan tidak butuh kekuatan kita. Kayaknya belum ada yang kompak ini. Kayaknya masih berpikir, masa sih? Yang bener. Sekali lagi ya. Ganti kata kita dengan saya. Sekali lagi ya. 1, 2 ya. Tuhan tidak butuh kekuatan saya. Pinter-pinteran kita sama Tuhan ya. Sok jago. Dan apa yang terjadi? Uza mati, Daud sakit hati. Betul? Tabut itu ditinggalkan di rumah Obed Edom. Obed Edom bukan orang Israel, dia itu orang Gad. Apa yang menjadi berkat seharusnya bagi bangsa Israel itu mengalir di rumah Obed Edom. Obed Edom yang dulunya miskin sekarang menjadi orang yang sangat kaya dalam waktu beberapa bulan. Wow. Ketika hadirat Tuhan ada di tengah-tengah rumahnya. Saya mau kita buktikan ketika hadirat Tuhan benar-benar ada di rumahmu. Apa yang terjadi? Amin. Apa yang Tuhan tidak cukupkan bagimu? Jangan berpikir, kadang-kadang kita ini error dengan Tuhan. Kita merasa Tuhan gak tahu apa-apa. Padahal dia tahu apa yang kita alami, dia tahu segalanya bahkan sebelum kita alami. Tapi sering kali kita datang dalam kekhawatiran, kekecewaan, ketakutan datang kepada Tuhan. Apakah Tuhan tinggalkan? Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tapi bukankah lebih baik kita bertumbuh dewasa sedikit lebih baik daripada tahun yang kemarin? Amin. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tuhan mau hidup kita itu naik. Progres, bukan regress. Dewasa secara rohani. Tahu membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan, mana yang menjadi kehendak manusia. Dan itu butuh hikmat Tuhan, butuh kedewasaan rohani. Sehingga waktu masalah menerpa,
Ingat ya, Tuhan gak pernah menjanjikan ketika kita ikut Dia, kita bebas dari masalah. No. Ketika murid-murid Tuhan Yesus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, masalah demi masalah datang. Bahkan waktu mereka mau menyeberang, melewati Danau Galilea, badai itu menerpa mereka. Yesus ngapain? Tidur. Butuh kedewasaan rohani. Amin. Tuhan bukannya tidak siap untuk memberkati kita. Tuhan bukannya tidak ingin memberkati. Dia sangat ingin. Dia terlebih ingin. Hidup kita mengalami transformasi. Tidak seperti ini aja. Dia ingin di setiap kita punya pengaruh yang luar biasa. Dia ingin setiap kita mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena itu, berkat Tuhan yang luar biasa itu membutuhkan kapasitas yang luar biasa juga. Saya berbicara kapasitas itu berbicara tentang kedewasaan rohani. Kenapa Tuhan belum berkati kita dengan materi saat ini, financial pada saat ini? Karena mungkin kalau Tuhan berkati kita sekarang, itu justru menjauhkan kita dari Tuhan. Bukan Tuhan tidak ingin memberkati, Tuhan sangat ingin. Apa yang kita lakukan berhasil dan kita hidup beruntung. Tapi seringkali kita lupa kalimat di depannya kan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam dan lakukan. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang dituliskan, difirmankan. Amin. Tapi seringkali yang kita ingat hanya kalimat belakangnya, supaya engkau berhasil dan engkau beruntung. Tuhan jauh lebih ingin kita berhasil dan beruntung. Ya, Tuhan jauh lebih ingin kita ini sehat, kuat. Karena kalau kita sehat, kita kuat, kita diberkati, kita menjadi kesaksian yang luar biasa bagi kerajaan Allah. Amin. Kita menjadi kesaksian yang luar biasa bagi orang lain. Kalau kita sakit-sakitan, hidupnya miskin, kita ngomong tentang Tuhan, mungkin hanya 1-2 yang percaya. Saya bukan mau bilang berarti ini Injil tentang kekayaan, bukan ya, bukan itu maksud saya. Bukan itu yang saya maksud. Tapi kalaupun Tuhan izinkan saat ini kita mengalami kesulitan, itu untuk membentuk karakter kita lebih mulia lagi di hadapan Tuhan. Lebih indah lagi di hadapan Tuhan. Ada orang yang memang hidupnya tidak boleh kaya. Kalau dia kaya itu berbahaya. Katakan amin. Saya enggak ya? Tapi saya mau bilang, Tuhan tidak, hanya ada satu hal yang Tuhan samakan dirinya dalam konteks penyembahan. Pertama, dia dengan Mamon. Betul ya? Kita tidak bisa menyembah keduanya. Karena kalau kita mengabdi kepada keduanya, kita akan mengabdi kepada yang satu dan membenci yang satunya. Kita hanya bisa mengabdi kepada satu hal. Atau apakah itu Tuhan atau Mamon. Amin. Renungkan. Saya hanya mau kita merenungkan. Ya. Memang ada orang yang tidak bisa kaya. Karena setiap kali dia diberikan harta, pasti habis. Entah kemana. Dan di sini butuh hikmat daripada Tuhan. Halo. Tuhan tidak ingin apa yang menjadi berkat seharusnya bagi kita justru menjerumuskan kita. Tuhan tidak mau demikian. Kalau kita tidak bisa gunakan
kekayaan kita untuk menghormati Tuhan, Tuhan akan tunda dulu. Saya bilang tunda ya, tunda. Tuhan akan tunda sampai kita benar-benar siap. Betul. Tuhan akan jauhkan kita dari mungkin pergaulan yang buruk dulu. Mungkin Tuhan akan tambahkan kita hikmat dulu supaya kita cerdas memanage keuangan mungkin. Atau Tuhan akan percayakan kita dulu dengan hal yang kecil. Tuhan mau lihat bagaimana kau mengerjakannya. Dari situ Tuhan akan tambahkan, betul ya? Dari situ. Dan memang ada orang yang Tuhan siapkan untuk kaya karena untuk memperbesar kerajaan Allah. Saya kenal banyak orang yang demikian. Dan saudara mau tahu mereka begitu rendah hati. Sangat rendah hati. Mereka benar-benar memposisikan kekayaannya untuk menghormati Tuhan. Saya bersyukur Tuhan memberikan saya teladan demikian. Ketika saya ikut seminar yang ada di Medan, mereka itu bukan orang biasa Bapak Ibu. Bukan orang biasa. Tapi mereka melayani. Saya belajar dari situ. Ketika karakter sudah bertemu dengan waktu Tuhan yang tepat, dengan hikmat Tuhan, oh luar biasa bagaimana cara Tuhan memakai orang tersebut untuk memperbesar kerajaan Allah. Amin. Sekarang mari kita renungkan baik-baik ya. Bangsa Israel pada akhirnya apa? Gagal dalam segalanya. Di awal mereka bilang apa? Segala firman yang engkau katakan akan kami lakukan. Buktinya mereka gagal dalam segalanya. Yang paling gagal puncaknya adalah mereka mengganti Tuhan dengan perbuatan mereka sendiri. Sampai-sampai mereka menyalibkan anak Allah, Tuhan Yesus, dalam ketidakpercayaan. Kita lihat 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus 4. Sampai sekarang Israel belum percaya siapa Mesias mereka yang sesungguhnya. Mereka belum percaya dan mereka belum melihat. Amin. Kita lihat 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Sudah dapat? Silahkan Bapak Ibu boleh baca 1, 2 ya. Yaitu orang-orang tidak percaya yang pikirannya telah dibukakan oleh cara ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sekali lagi saya baca untuk kita semua. Jika Injil yang kami beritakan, Paulus dengan tegas menyampaikan statement ini, masih tertutup juga. Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi memang ada orang-orang yang lahir, tapi pada akhirnya akan binasa. Tapi bukan tugas kita untuk mengetahui siapa yang akan diselamatkan, siapa yang akan binasa. Tapi ada orang yang memang mendapat bagian dalam kebinasaan. Dan firman Tuhan menjawab, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga. Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Kita bersyukur. Berapa banyak kita yang bersyukur? Kita melihat cahaya Injil, kita hidup dalam terang itu. Amin. Belum tentu orang di luar sana mendapat anugerah
seperti yang Anda dapatkan. Tapi kita punya tugas. Kita tugas untuk menyampaikan Injil itu kepada setiap makhluk. Jangan berhenti di kita. Amin. Kita tidak mau kebenaran itu berhenti di kita. Kalau kebenaran itu berhenti di kita, itu artinya kebenaran itu tidak berbuah. Dia berakar, dia tumbuh, dia hidup, tapi tidak berbuah. Dan apa yang Tuhan katakan kepada mereka tidak berbuah? Dipotong, dibuang. Amin. Saya bukan menakuti kita semua, amin. Tapi kalau kita memang mengalami kasih Kristus, kita tidak bisa menghentikan mulut kita untuk menyampaikan kasih Kristus kepada orang lain. Hanya orang-orang yang mengalami, yang mempromosikan lebih hidup daripada orang yang belum mengalami. Betul atau betul? Banyak dari antara kita mungkin pernah ikut dengan multi-level, suplemen, kita makan sesuatu dan kita sembuh. Gak usah dibayar Bapak Ibu, kita pasti akan promosi kemana-mana. Aku minum ini sembuh loh, betul kan? Beda dengan orang yang memang tidak mengalami. Hanya sekedar jualan, tapi tidak merasakan manfaat. Amin. Seberapa banyak kita mengalami Tuhan? Seberapa banyak kita mengalami Tuhan? Itu terbukti dari seberapa banyak kita menyampaikan kasih Kristus kepada orang lain. Mulut kita nggak bisa dihentikan. Kasih itu melanda kita. Kasih itu meluap di dalam setiap kita. Gak hanya dari perkataan, tingkah laku, perbuatan, kelihatan. Amin. Dan perhatikan baik-baik, pada akhirnya Israel gagal. Cahaya Injil itu tertutup bagi mereka. Mereka tidak bisa melihat Yesus yang sesungguhnya. Mereka tidak bisa melihat inilah anak Allah, inilah Sang Mesias. Saya mau katakan kepada kita semua, Tuhan tidak mau kita menyembahnya dalam daging. Daging itu bicara tentang perbuatan. Karena daging bersifat cemar akibat dosa. Tuhan mau kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tapi karena manusia bersifat dosa, manusia tidak sanggup menyembah Tuhan dalam level yang demikian. Jadi caranya bagaimana? Itu sebabnya ketika Yesus didatangi oleh Nikodemus, Yesus katakan kepada Nikodemus, engkau perlu lahir baru. Engkau tidak bisa menyembah Tuhan dengan cara seperti ini. Kau harus lahir baru. Dan kelahiran baru adalah kelahiran yang tidak menurut daging, secara jasmani, berasal dari Adam yang pertama. Tetapi kelahiran baru adalah kelahiran menurut roh. Berasal daripada Kristus, Adam yang terakhir. Inilah kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dulu kita lahir dari benih Adam, Adam yang pertama. Ketika kita mengalami Kristus, menjadi orang percaya, kita lahir menurut roh, berasal daripada Adam yang terakhir, benih Kristus. Setiap orang percaya diselamatkan dan yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mengalami kelahiran baru. Ini bukan sesuatu yang bisa diusahakan oleh manusia, tidak bisa. Sama seperti angin, Yesus katakan. Kita tidak tahu kemana dia pergi, kita tidak tahu dari mana dia berasal. Seperti itu juga orang yang mengalami kelahiran baru. Dalam kelahiran baru. Karenanya penting sekali kita memahami makna daripada perjanjian baru. Tuhan mengutus anaknya Yesus Kristus bukan untuk sekedar menjadi teladan bagi manusia. Perhatikan baik-baik.
Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi penebusan. Darahnya menjadi materai bagi perjanjian yang baru. Perjanjian yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan. Antara Tuhan dengan manusia. Saat ini di sorga ada satu-satunya manusia, ada satu manusia, satu pribadi yang tidak pernah mengalami dosa, tidak pernah cacat di hadapan Tuhan. Sempurna 100% di hadapan Tuhan, namanya Yesus. Dan dia menjadi representatif kita di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Saudara perhatikan ini baik-baik. Kita semua adalah orang-orang yang hidup dalam perjanjian baru. Katakan amin. Perjanjian yang didasarkan bukan pada perbuatan manusia, tapi pada perbuatan Kristus. Garis bawahi kata perbuatan Kristus. Perhatikan tulisan-tulisan daripada Paulus. Kalau saudara menelaah tulisan atau surat-surat Paulus, selalu digambarkan kehidupan kita ini sebagai orang percaya itu bersifat melekat atau berdiam di dalam Kristus. Sehingga saya dan saudara, semua kita orang percaya di hadapan Allah Bapa di sorga. Identitas Kristus itu melekat bagi kita. Setiap kali Tuhan lihat kita, dia lihat Kristus. Dia lihat anaknya. Identitas Kristus melekat di dalam kita. Katakan amin. Amin. Tuhan tidak mengukurmu berdasarkan manusia lamamu. Tuhan mengukurmu berdasarkan Kristus. Karena itu coba kita lihat 1 Korintus 15. Ayatnya yang ke-45 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-45 sampai dengan ayatnya yang ke-49. Saya akan baca dari terjemahan yang baru. Terjemahan TB2 ya. Saudara perhatikan baik-baik. 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 49. Sudah ada di slide? Saya baca untuk kita semua, perhatikan Bapak Ibu. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk hidup. Bernafas, makan, berbicara, berkembang biak, makhluk hidup. Tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Di dalam dosa roh kita sudah mati. Terputus dari Allah. Ketika kita mengalami Kristus, ketika kita menjadi orang percaya, roh kita dibangkitkan. Amin. Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. 46. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tetapi yang alami, yang natural. Bersifat jasmani. Saya baca dari TB2 ya, Bapak Ibu perhatikan baik-baik saja. Kemudian barulah datang yang rohani. Ayat 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah, manusia kedua berasal dari sorga. Saudara lihat perbedaannya? Saya dan saudara saat ini bukan lagi manusia yang dari debu tanah yang Tuhan lihat. Tapi manusia sorgawi. Manusia sorgawi. Punya identitas Kristus yang melekat di dalam kita. Dihidupkan oleh Adam yang terakhir berdasarkan roh. Selanjutnya, ayat 48. Mereka yang dari debu sama dengan dia yang dari debu. Dan orang-orang sorgawi sama dengan dia yang sorgawi. Saya mau nyampaikan ini tapi mungkin akan banyak yang kritik. Tapi saya percaya ketika kita orang percaya mati, banyak kan kita berbicara, hamba Tuhan menyampaikan khotbah seperti ini, sebab engkau berasal dari debu tanah dan engkau akan kembali kepada debu tanah. Saya kurang setuju dengan statement tersebut.
Sebab kalau kita sudah lahir baru, kita itu manusia surgawi. Tubuh ini hanya kemah, hanya rumah sementara. Amin. Manusia kita yang sebenarnya itu sudah bersama dengan Tuhan. Saya lebih setuju kalau orang percaya, tanda kutip ya, orang percaya yang mati. Disampaikan begini, sebab engkau sudah lahir baru, dan saat ini engkau sudah bersama dengan Bapa di sorga. Engkau adalah manusia roh, dan selama-lamanya engkau bersama dengan Tuhan. Menikmati kemuliaan dan sukacita yang luar biasa. Amin. Saudara lihat gak ada yang sedih nanti? Amin. Halo, kita manusia roh. Hidup kita setelah kita mati itu langsung bersama dengan Tuhan. Tidak ada lagi batasan. Jadi jangan tangisi mereka yang mati di dalam Tuhan. Menangis sementara karena kita berpisah sementara, oke lah. Tapi kalau menangis terseduh-seduh, meratapi nasib, itu salah. Sebab kita percaya setiap orang yang lahir baru, dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Justru itu saat yang tepat kita menyampaikan kesaksian bagi mereka yang belum pernah dengar Injil. Jangan tangisi dia, kita katakan. Dia sudah bersama dengan Bapanya di sorga. Dia sudah bangkit bersama dengan Bapa. Jangan lagi tangisi dia. Mari kita berpesta. Kita bersukacita. Amin. Tapi seringkali ya, kita itu masih terbawa sisi emosional kita. Which is okay, tidak masalah. Tapi mari kita kembali merenungkan kebenaran ini. Amin. 49, kita lihat. Sama seperti kita telah memakai rupa dia yang dari debu, Adam. Demikian pula kita memakai rupa dia yang sorgawi. Makanya saya suka dengan TB2. Jelas sekali di sana apa yang disampaikan. Dulu kita memang sama dengan Adam, debu tanah. Tapi setelah kita mengalami lahir baru, no, kita manusia surgawi. Jangan samakan diri kita dengan dunia ini. Amin. Engkau berbeda. Engkau manusia roh, engkau manusia surgawi. Di dalammu ada otoritas surgawi. Pergunakan itu. Pergunakan itu untuk kerajaan Allah. Pergunakan itu dalam setiap situasi dalam hidupmu. Engkau adalah manusia yang mengalami kebangkitan. Apa yang dikatakan ayat 49? Demikian pula kita akan memakai rupa dia yang surgawi. Ketika Yesus bangkit, kenapa Yesus tidak langsung sampaikan kepada murid-muridnya, "Tada, ini saya." Tapi dia kembali mengajar mereka dari kitab Musa, kitab para nabi, kitab sejarah, semua yang berkenaan dengan dia. Itu ada keuntungannya buat kita. Karena meskipun saat ini kita tidak melihat dia, namun percaya, berbahagialah kita. Kenapa dia tunjukkan dirinya dulu saat bangkit? Kenapa dia tidak langsung terangkat? Why? Kenapa? Dia mau tunjukkan ini loh bentuknya nanti ketika kamu mengalami kebangkitan tubuhmu. Amin. Lihat Yesus. Tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebentar dia ada di sini, sebentar dia ada di Emmaus. Sebentar dia makan bersama dengan murid-muridnya, menikmati perjamuan, sebentar dia ada di tempat lain. Amin. Dan puji Tuhan kita masih bisa makan. Bersyukur karena Yesus juga makan ketika dia bangkit. Dia tidak roh yang gentayangan seperti film hantu-hantu, enggak seperti itu. Dia tetap punya tubuh dan dia bisa berjalan, dia bisa tersenyum, dia bisa memeluk, dia bisa tertawa, dia bisa makan. Kita juga akan mengalaminya sama seperti dia. Katakan amin. Amin. Tubuh ini hanya rumah sementara. Tapi perhatikan baik-baik, meskipun ini rumah sementara, Tuhan bilang rawat baik-baik. Karena gak ada gantinya.
Kita tahu tubuh ini sudah cemar dengan dosa, karena itu kita mengalami sakit penyakit. Jangan tambahi. Amin. Perlu hidup dengan hikmat. Perlu hidup dengan disiplin, teratur di hadapan Tuhan. Karena kalau kita sakit-sakitan, gimana Tuhan mau pakai kita? Tuhan terlebih ingin memakai kita untuk menjadi alat kerajaan Tuhan. Amin. Saya bukan menghakimi orang yang sedang sakit pada saat ini, tidak. Meskipun kita sakit, apa firman Tuhan katakan? Bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Sekarang perhatikan baik-baik. Bapak Ibu Saudara, jika demikian, kenapa secara daging? Kenapa secara fisik saat ini saya belum melihat perubahan hidup saya? Kenapa belum termanifestasi, dikatakan firman Tuhan saya sudah bangkit secara roh, tapi kenapa saya melihat hidup saya masih seperti ini saja? Kebangkitan kita yang pertama, atau kebangkitan kita secara roh, kelahiran baru, perlu diingat. Tuhan menjadikan kita berdasarkan gambarannya, betul ya? Di Kejadian 1 ayat 26, Tuhan katakan, baiklah kita. Tuhan tidak katakan, baiklah saya. Tuhan katakan, baiklah kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Manusia diciptakan berdasarkan gambaran Tuhan yang esa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Manusia diciptakan punya tubuh, jiwa, dan roh, betul? Tubuh itu bukan jiwa. Jiwa bukan roh. Jiwa juga bukan tubuh dan juga bukan roh. Roh juga demikian. Roh itu bukan tubuh, bukan jiwa, tapi dia adalah roh. Tapi ketiganya membentuk satu manusia yang utuh, betul? Kita pasti tahu. Roh kita berbeda dengan pikiran kita, jiwa kita. Pikiran kita berbeda dengan apa yang kita lakukan kadang-kadang. Tubuh kita. Betul ya? Betul ya? Tuhan ciptakan kita dengan gambarannya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Ketiganya yang satu. Satu Tuhan. Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus. Sama halnya, Roh Kudus bukan Bapa, Roh Kudus juga bukan Putra. Tapi satu Tuhan. Kita juga sama, melekat kan? Tubuh, jiwa, dan roh. Membentuk satu manusia yang utuh. Karena itu, pada saat kita menjadi percaya, roh kita otomatis dibangkitkan oleh karya Roh Kudus. Perhatikan baik-baik. Roh Kudus memateraikan kita sebagai milik Kristus. Sekali untuk selamanya. Tapi jiwa kita, jiwa kita mengandung kehendak bebas. Makanya pada saat kita percaya, roh kita oleh kuasa Roh Kudus mengalami Tuhan. Jiwa kita diperbaharui, itu sebabnya kita percaya. Dan dengan mulut kita mengaku lewat tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Betul ya? Pertama roh kita dulu yang mengalami Tuhan. Halo? Lalu jiwa kita percaya dengan kesaksian Roh Kudus di dalam kita. Dan akhirnya kita sampaikan perkataan itu, pengakuan iman kita kepada Tuhan. Tubuh, roh, jiwa, tubuh. Dan kita diselamatkan. Tapi jiwa ini mengandung kehendak bebas, betul ya? Tuhan kasih kita anugerah ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan ciptakan dengan kehendak bebas. Dan jiwa ini yang perlu mengalami pembaharuan budi hari demi hari. Katakan amin. Amin. Roma 12 ayat 2. Mari kita buka. Roma 12 ayat 2. Makanya iblis tidak bisa serang roh kita, Bapak Ibu. Percayalah, iblis tidak bisa menjangkau rohmu ketika engkau menjadi orang percaya.
Tapi iblis bisa memakai kehendak bebasmu, kehendak bebas kita untuk memberontak terhadap Tuhan, untuk tidak percaya, memberikan rasa takut kepada kita. Perhatikan baik-baik, Roma 12 ayat 2. Sudah dapat? Katakan amin. Sudah? 12 ayat 2. Silakan dibaca bersama-sama 1, 2 ya. Dan yang sempurna. Perhatikan. Jiwa kita mengandung kehendak bebas. Tuhan akan senantiasa menghormati setiap kehendak bebas kita. Apapun keputusan kita, Tuhan hormati. Tapi konsekuensi juga akan datang setelah itu. Karena itu jiwa perlu mengalami pembaharuan hari demi hari. Hari demi hari. Why? Ketika kita mengalami pembaharuan budi. Perhatikan baik-baik ayat itu. Di situ kita memahami ini yang baik. Ini yang dari Tuhan. Oh, ini perkataan hatiku sendiri, bukan perkataan Tuhan. Oh, ini ucapan manusia, bukan ucapan Tuhan, bukan berasal dari firman Tuhan. Kita tahu membedakannya. Dan kita tahu mengambil keputusan yang tepat. Amin. Kita tahu untuk mengikuti kehendak Tuhan yang tepat, yang benar, yang baik bagi kita. Bukan keinginan kita lagi, tetapi kehendak Dia. Amin. Kehendak siapa yang lebih baik? Kehendak kita atau kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan itu sempurna, baik, kudus, tak bercacat. Kehendak kita seringkali dibarengi dengan motivasi-motivasi yang tidak baik. Banyak orang berbuat baik bukan karena dia baik, tapi karena dia mau pengakuan. Amin. Dia mau kekuasaan. Dia mau pengaruh bagi orang lain. Dia buat baik. Tapi kebaikan Tuhan tidak didasarkan dengan motivasi ini. Kebaikan Tuhan karena memang Dia baik. Dan Dia mengasihimu. Dia tidak ingin engkau mengalami kemalangan. Tapi kalaupun Tuhan izinkan itu terjadi, itu untuk membentuk karakter kita di hadapan Tuhan. Supaya kita semakin sempurna. Jadi gimana caranya? Simple sekali sebenarnya yang Tuhan sampaikan kepada kita. Tuhan gak perlu didik kita dengan kekerasan sebenarnya. No. Sebenarnya Tuhan mendidik kita dengan firman-Nya. Dengar, baca, renungkan kebenaran Tuhan lewat firman-Nya. Tapi kalau kebenaran Tuhan tidak mempan, kita dengar, gak nyampe ke hati kita, baru Tuhan izinkan. Musuh kita, saya mau bilang, Tuhan bisa pakai loh, iblis, untuk membentuk Ayub. Karena Ayub tidak sadar apa yang salah dengan dirinya. Setelah dia mengalami semua kemalangan, baru kan kelihatan Ayub yang sebenarnya, baru kan? Apa yang disampaikan oleh Ayub pada Tuhan? Tuhan, aku udah buat ini, buat itu, buat begini, buat begitu, aku baik, aku lakukan ini. Lihat apa yang kau lakukan kepadaku Tuhan, kau gak adil. Wow, berarti selama ini Ayub tidak mengenal Tuhan. Ayub menyembah Tuhan sebenarnya hanya untuk melindungi dirinya sendiri. Melindungi anak-anaknya, melindungi kekayaannya. Berarti hanya transaksional dengan Tuhan. Kelihatan di situ siapa kita yang sesungguhnya ketika kita ada di dalam api. Nampak siapa kita. Amin. Kalau memang kebenaran firman bisa sanggup mengubahkan kita, kita nggak perlu sampai mengalami api. Sakit. Kita nggak perlu sampai mengalami kemalangan seperti yang mungkin banyak sekali kita alami. Nggak perlu. Penderitaan badani.
didikan secara jasmani. Nggak perlu. Kalau kita mau dengar, baca, renungkan kebenaran firman Tuhan lewat firman-Nya, dan kita mau dididik berdasarkan firman-Nya, untuk mengubah cara pandang kita. Tapi kadang-kadang kita lebih suka cara yang lebih sulit, ya kan? Kalau bisa buat sulit, kenapa buat gampang? Karena itu, sekali lagi saya mau katakan, apa yang kita percayai sangat berkuasa. Apa yang kita yakini sangat berpengaruh kepada realitas kehidupan kita. Di dalam roh kita sudah merdeka. Israel sudah merdeka ketika mereka keluar dari Mesir. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari benak mereka, dari pikiran mereka, Tuhan butuh 40 tahun. Itu pun hanya 2 yang sampai. Sisanya mati di padang gurun. Di dalam Tuhan roh kita sudah merdeka. Tapi kalau pikiran kita tidak berubah, pola pikir kita masih Mesir, masih duniawi, realitas hidup kita pun akan tetap budak. Bukan orang merdeka. Amin. Kita lihat 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18. Ini ayat terakhir. 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18. Mari kita sama-sama baca 1, 2 ya. Sebab Tuhan 18. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Sekali lagi saya baca untuk kita semua. Saudara renungkan baik-baik. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Makanya saya katakan roh kita sudah merdeka. Amin. Kita sudah orang merdeka sebenarnya. 18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Masing-masing kita adalah cerminan Kristus yang sempurna di hadapan Tuhan. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Kita sedang diubah. Katakan sedang. Sampaikan kepada kiri kananmu, katakan sedang. Kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Karena itu berubahlah melalui pembaharuan budimu. Amin. Isi selalu pikiran, hati dengan kebenaran firman. Jangan lebih banyak sosial media, TikTok, Facebook dibandingkan kebenaran firman. Isi itu yang mengubahkan realitasmu. Apa yang engkau percayai sangat berkuasa. Apa yang engkau yakini sangat berkuasa. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Lebih lagi, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Mari bawa terus pelayanan pendamaian Kristus di dalam pikiran kita. Dalam pikiran kita dan batin kita, dan lihat bagaimana hasilnya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya serahkan kepada Papa setelah ini untuk membawa kita dalam perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu, saudaraku. Bapak Ibu Saudara, angkat kepada Tuhan. Tuhan, mari katakan kepada Tuhan, Tuhan aku siap. Sekali lagi katakan, Tuhan aku siap. Tuhan aku mau. Ubah setiap realitas hidupku menjadi kemuliaan, kesaksian bagi kerajaan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa. Amin. Dan kami serahkan Tuhan seluruh jemaatmu yang ada di tempat ini ke dalam tanganmu.
Ubahkan setiap pikiran dan hati mereka berdasarkan kebenaran firman-Mu yang dilepaskan. Materaikan di dalam setiap hati dan pikiran mereka Tuhan. Ingatkan kami lebih lagi dan lagi akan realitas kami yang sesungguhnya di dalam-Mu. Kami sudah menjadi manusia surgawi, manusia roh. Kami sudah menjadi orang yang merdeka. Biarlah itu yang menjadi realitas hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau hidup bagi kerajaan-Mu. Kami mau hidup bagi kesaksian, bagi pemberitaan Injil-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ubahkan setiap hidup kami, hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada Bapak.